Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, perkenalkan nama saya Evi Karina, NIM 140141827, presensi 16. Baik, perkenalkan nama saya Rohana Kudus, NIM 140141811, presensi nomor 5. Perkenalkan, nama saya Tri Ristianawati, NIM 14014180048, presensi 28, rombel A. Ya baik, sebelum masuk ke dalam kelas, sebaiknya kita baris terlebih dahulu supaya kita masuk ke dalam kelas dengan tertib. Apakah kalian tadi seperti itu? Iya, pinter. Nah, biasakan masuk ke dalam kelas dengan baris terlebih dahulu supaya kita masuk ke dalam kelas dengan tertib. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Diana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Diana. Nah, untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Oke, Bu Guru akan presensi. Yang pertama, Ramadhani hadir, Kirana hadir, Diana hadir. Ya, hadir semua ya. Oke, semoga kita selalu sehat sehingga kita selalu berangkat ke sekolah ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuannya agar kita menghafal lagu kebangsaan kita dan juga membuktikan bahwa kita mempunyai sikap nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Ya apa? Pinter. Cinta tanah air. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian semangat lagi dalam belajar. Tepuk semangat. Semangat ya. Kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar supaya kalian memahami materi yang disampaikan oleh Bu Guru. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok bacaan. Nah, Bu Guru akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Didengarkan ya.
Yang pertama, dengan mengamati lingkungan di luar kelas, siswa dapat mengidentifikasi tumbuhan sebagai sahabat manusia dengan memberikan contoh manfaatnya. Yang kedua, dengan mengamati sebuah gambar lingkungan alam sekitar, siswa dapat menulis pertanyaan sesuai dengan gambar lingkungan alam sekitar dengan jumlah minimal 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Yang ketiga, dengan mengenal lingkungan alam sekitar, siswa dapat menyajikan hasil laporan pengamatan lingkungan sekitar dengan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Yang keempat, dengan menemukan ide pokok teks tentang perkembangbiakan tanaman jagung, siswa dapat menulis dengan bahasanya sendiri berdasarkan ide pokok dari teks bacaan tentang perkembangbiakan jagung menjadi sebuah tulisan dengan rinci. Yang kelima, dengan mengamati lingkungan di luar kelas, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian tanaman dengan memberikan manfaat tanaman dalam kehidupan. Yang terakhir, dengan mengamati lingkungan di luar kelas, siswa dapat mengidentifikasi tentang tumbuhan sebagai sumber makanan dengan memberikan contohnya. Jadi, kalian harus mendengarkan Bu Guru dalam menyampaikan materi supaya kalian paham dengan materi yang disampaikan. Oke? Oke, nah silahkan didengarkan, Bu Guru akan menjelaskan. Ya, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, sebelumnya kan anak-anak sudah belajar tentang teks narasi, teks deskriptif, kemudian teks-teks yang lainnya gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu teks laporan hasil pengamatan? Ada yang udah belajar di malam atau bagaimana? Ada yang tahu? Iya, Dinda? Iya. Betul sekali ya. Teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang berisi tentang informasi hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh seseorang. Jadi itu isinya tentang informasi-informasi dari objek atau sesuatu hal yang diamati. Nah, contohnya, biasanya kan ibu selalu bilang kayak gini, coba anak-anak lihat di sekeliling kalian, tulis dan catat apa saja yang termasuk benda, yang termasuk makhluk hidup dan tidak makhluk hidup, seperti itu. Nah, ditulis, anak-anak nulis yang masuk makhluk hidup itu apa, yang benda mati atau tidak makhluk hidup itu apa, seperti itu kan. Nah, itu salah satu contoh teks, itu laporan pengamatan. Nanti kalau sudah disusun kayak gitu, dijelaskan di bawahnya itu akan menjadi teks laporan hasil pengamatan. Misalnya lagi laporan pengamatan tentang perkembangan hewan, sapi, kata, ayam, kemudian ada tumbuhan, misal bunga kamboja, mawar atau bayam, seperti itu, dan lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, informasi penting di dalam teks laporan hasil observasi itu harus mengandung tentang, iya betul, 5W1H. Nah, 5W1H itu apa saja yang sering menjadi apa yang kita ingat selalu kan 5W1H. Nah, yang pertama, W yang pertama itu what atau apa saja yang menjadi bahasan di situ tuh apa. Kemudian siapa itu mungkin orang yang diamati itu siapa, seperti itu ya, siapa. When, di mana. When itu kapan, where itu di mana, dan why itu mengapa, dan yang terakhir tuh bagaimana, seperti itu. Jadi informasi penting yang terkandung dalam teks laporan hasil pengamatan akan mengandung 5W1H, seperti itu. Nah, struktur dari teks laporan hasil pengamatan itu ada 3. Oke, yang pertama, siapa yang tahu? Ya, Riko?
Ya, betul sekali, informasi umum. Nah, jelaskan ya, informasi umum itu apa? Informasi umum itu adalah gambaran umum tentang objek yang akan kita amati, seperti itu. Misalnya, sapi, terus bunga mawar. Nah, mawar tuh apa? Kayak gitu. Secara singkatnya, tapi tidak semuanya. Gitu ya. Kemudian, yang kedua apa? Strukturnya. Iya, kumpulan fakta-fakta. Nanti setelah kita melakukan pengamatan akan kita ketahui tentang si yang kita amati. Mungkin sapi itu punya 2 mata, itu fakta. Fakta itu adalah kejadian sebenarnya yang dirinci kemudian dijelaskan seperti itu. Nanti akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Simpulan ini adalah nanti tiap fakta-fakta itu akan dirangkai, disimpulkan, disingkat, diringkas kata-katanya untuk mendapatkan suatu hasil akhir tentang itu, kesimpulan untuk laporan yang kita buat seperti itu. Nah, di dalam laporan teks hasil pengamatan itu ada yang namanya ide pokok, begitu. Anak-anak tahu apa itu ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah nama lainnya, ada gagasan pokok, ada gagasan utama, seperti itu. Nah, itu tuh apa sih Bu gitu kan? Nah, itu adalah akar masalah atau pokok bahasan untuk mengembangkan suatu teks, seperti itu. Jadi itu adalah satu pengembang untuk bisa dikembangkan menjadi kalimat, menjadi paragraf, kemudian beberapa paragraf menjadi sebuah teks, seperti itu. Nah, di dalam paragraf itu tersusun atas kalimat utama dan kalimat pendukung atau penjelas. Nah, di dalam kalimat utama itu terdapat yang namanya ide pokok. Nah, kalau anak-anak disuruh untuk mencari ide pokok, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, ya betul sekali anak-anak, yaitu membaca tiap paragraf dengan seksama dan harus mengetahui isi dari paragraf tersebut. Kita baca, kalau masih belum paham diulang lagi nggak apa-apa, sampai 1, 2, sampai 3 kali kemudian. Setelah itu, langkah kedua yaitu kita menentukan kalimat utama, seperti itu. Kalimat utama. Nah, kalimat utama tuh di mana Bu gitu kan ya. Nah, ada 3 jenis paragraf dengan kalimat utama yang berbeda. Paragraf yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Itu adalah paragraf deduktif. Jadi kalau kita membaca pertama itu sudah terlihat tentang kalimat utama. Kan anak-anak sudah belajar kalimat utama ya yang dulu ya kemarin ya. Kalimat utama sudah berada di awal. Nah, kalimat-kalimat setelahnya itu adalah kalimat penjelas atau pendukung. Nah, jenis paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Induktif itu berarti kalimat utamanya ada di bagian akhir. Betul sekali. Jadi di akhir paragraf, kalimat akhir paragraf itu adalah kalimat utamanya. Nah, paragraf yang ketiga itu namanya paragraf campuran. Kalimat utamanya ada di tengah atau di awal dan di akhir, seperti itu. Kemudian di kalimat utama itu terdapat ide pokok. Nah, kalimat utama dengan ide pokok itu berbeda, gitu ya anak-anak. Jadi kalau kalimat utama itu sudah persis, kalau disuruh carilah kalimat utama pada paragraf tersebut, jadi anak-anak itu kata-katanya mirip sekali atau sama persis dengan yang disajikan di paragraf tersebut. Kalau ide pokok berarti harus meringkas tentang kalimat utama itu. Jadi ide pokok itu terdapat di kalimat utama, namun itu bentuknya lebih ringkas, seperti itu ya anak-anak. Jadi tadi ada 3 langkah ya. Yang pertama yaitu untuk menentukan ide pokok. Yang pertama ada betul membaca dengan seksama. Yang kedua ada mencari letak kalimat utama tiap paragrafnya. Nah, nanti baru tiap kalimat utama itu dicari
ide pokoknya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai ide pokok, kemudian laporan hasil pengamatan itu apa, kemudian tadi sudah menyinggung sedikit tentang jenis paragraf dan juga kalimat utama, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Begitu? Oke, sudah tidak ada ya, karena itu sudah pernah dipelajari yang lalu. Sekarang kita hanya tentang mengulas, dan hari ini tentang belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, oleh karena itu, Ibu ingin melihat apa ya? Tadi kan udah Ibu jelaskan. Jadi sekarang kalian harus mengaplikasikannya atau menerapkan penjelasan Ibu tadi gitu ya. Sekarang kalian buka buku kalian, di situ ada teks yang tentang itu bagaimana perkembangbiakan jagung atau bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di situ nanti ada beberapa paragraf, anak-anak baca ya. Baca, nanti Ibu kasih waktu 10 menit membaca, 10 sampai 15 menit dibaca sampai benar-benar paham. Nah, kemudian anak-anak itu menentukan ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Nah, di akhir bacaan tersebut ada diagram, namanya diagram ide pokok. Jadi di situ sudah disiapkan ide pokok paragraf pertama apa, nanti tinggal kalian tulis, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, nanti ditulis di situ. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada 3 langkah untuk menentukan ide pokok. Oke, diingat-ingat. Nanti jika ada yang belum dipahami bisa tanya Ibu ya di sela-sela pengerjaan atau mencari ide pokok dari itu ya. Oke? Bisa juga tanya temennya jika belum paham, nggak apa-apa gitu ya. Ibu kasih waktu membaca 10 menit, kemudian untuk mengisi diagram itu 15 menit cukup. Nah, baik, sudah selesai ya untuk membaca dan juga menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit memberitahu kalian tentang kesimpulan. Tadi kan sudah struktur teks laporan hasil pengamatan ada 3, informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan juga kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan yaitu berisi atau tentang rangkaian dari uraian fakta-fakta tersebut diringkas begitu ya. Nah, untuk menyajikan atau memberikan gambaran umum dari objek yang dikaji seperti itu. Nah, caranya untuk membuat kesimpulan dari laporan hasil pengamatan, yang pertama adalah kita harus tahu tentang kalimat utama dan ide pokok dari tiap masing-masing paragraf. Tadi anak-anak sudah menentukan ide pokok, berarti tadi sudah tahu tentang letak kalimat utama dari masing-masing paragraf, gitu kan? Tadi sudah menentukan ide pokok. Selanjutnya, dari tiap ide-ide pokok itu dirangkai atau dibuat kata-kata yang menyambung dengan konjungsi yang menghubungkan begitu untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah itu ditulis dengan ungkapan atau kalimat kita sesuai dengan ide pokok dan fakta-fakta tersebut. Nah, selanjutnya itu di situ di bawah diagram itu kan ada kolom tentang kalian membuat kesimpulan tentang cara jagung berkembang biak. Nah, nanti kalian tulis di situ kan. Tadi kan sudah menentukan ide pokok, gitu kan? Udah tahu ide pokoknya itu apa aja. Itu dirangkai, kemudian nanti ditulis di kolom tersebut, gitu ya. Ditulis di kolom tersebut sesuai dengan bahasa kalian sendiri masing-masing atau yang kalian pahami.